warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak yang terdiri dari Saya Asmawati dari SMPN 2 Lewi Damar sebagai observer. Saya Nela Verina dari SMPN 2 Satap Bojong Manik selaku sebagai coach. saya Lia Listiani dari SMP Negeri 2 Cimarga selaku koci. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Bu Asma. Masya Allah. Ketemu Iya, lagi hari silakan ini. duduk, Bu. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Bu Nela? Alhamdulillah baik. Bu Asma gimana? Alhamdulillah sehat ya. Sesuai dengan kemarin yang sudah kita bicarakan ya di telepon, alhamdulillah udah telepon nih mau coaching hari ini. Betul sekali. Ya. Di akhir coaching nanti saya akan memberikan penilaian nih sama Bu Nela. Baik. Ada beberapa kriteria untuk penilaiannya. 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Mudah-mudahan nanti nilainya sangat baik ya Bu ya. Amin, amin. Selanjutnya nih Bu, dari coaching nanti nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat melakukan coaching yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Ya, Yang kedua mendengarkan secara aktif. ya. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, tujuan pertanyaan berbobot ini agar nanti coach saya bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Karena indikatornya kita akan fokus pada coach, fokus pada permasalahan dari coach, dan yang kedua saya tidak akan melakukan pekerjaan yang lain pada saat melakukan coaching. Sangat fokus ya, harus fokus ke Ya, betul coaching, sekali. ke coaching ya Bu ya. Ya betul. Terus untuk yang terakhir ya Bu ya, setelah tadi ada kompetensi, ada yang harus diambil dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu ambil, kapan nih pelaksanaannya untuk coaching tersebut? Baik, untuk pelaksanaannya itu rencananya hari ini ya Bu ya. Nanti akan dilaksanakan pada jam istirahat. Oke, semoga Bu Lianya sudah siap ya Bu ya. Oke. Ya. Oke, baik Ibu. Iya. Ayo Bu, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Oke, selamat siang Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik. Bu Nela juga gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Di hari yang cerah Ya. ini kita masih bisa ketemu ya Bu ya Iya. untuk melakukan perbincangan. Baik, kira-kira apa nih Bu yang akan kita bincangkan hari ini? Oh iya, gini Bu, jadi saya punya permasalahan. Jadi kegiatan ketika di kelas, ketika saya memberikan pembelajaran atau memberikan materi kepada siswa, nah ada satu siswa saya, dia itu suka mengganggu temannya ya, terus setelah mengganggu dia tidak fokus lalu dia tidur, bahkan sampai menyandarkan kepalanya di meja gitu Bu. Seperti itu Bu, itu permasalahan saya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya. Berarti permasalahan yang Ibu hadapi, siswa tersebut tidak fokus untuk belajar. Iya betul Bu. Kemudian bercanda ya Bu ya. Betul. Mengantuk, bahkan Betul. dia menyandarkan Iya, kepalanya di iya. meja ya Bu ya. Iya. Baik Bu Lia, kira-kira pada akhir perbincangan kita ini, kira-kira apa nih yang akan Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Saya sih berharap untuk bisa menemukan solusi ya Bu ya, menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi terkait pembelajaran di kelas terhadap satu siswa saya yang memang tidak baik lah ya gitu. Iya baik, berarti Ibu ingin mencari solusi ya? Iya, betul Bagaimana siswa itu biar fokus dalam Betul. pembelajaran ya Bu Iya ya? betul. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum kita masuk pada solusi ya Bu ya, Iya. saya ingin tahu dulu nih bagaimana kejadiannya, bagaimana kondisi murid Ibu itu secara detail agar kita bisa nanti untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi gini Bu, cerita lebih detailnya seperti ini. Ketika saya masuk di satu kelas, ya kelas 9A ya, itu di kelas 9A. Jadi ada satu siswa ketika saya memberikan materi kepada siswa di kelas,
nih si anak ini dia tidak fokus Bu, dia bercanda mengganggu teman-teman di sekelilingnya gitu ya. Mungkin karena dia capek setelah mengganggu itu malah dia jadi ngantuk Bu. Nah setelah ngantuk dia sampai menundukkan, sampai rebahan ke atas meja kepalanya, seperti itu Bu. Jadi detailnya seperti itu. Wah, ternyata ini ya Bu ya, siswa itu benar-benar tidak fokus untuk Betul, belajar ya, iya. jadi dia tidak serius dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, kira-kira nih Bu nih, ada nggak tindakan yang pernah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Belum sih Bu ya, saya untuk melakukan tindakan sih belum gitu. Cuman saya pernah bertanya kepada guru yang lain, kepada teman sejawat saya, pernah bertanya apakah siswa tersebut sama tidak ketika belajar dengan mereka gitu ya, apakah cuman dengan saya saja gitu Bu. Pernah saya bertanya, tapi saya belum pernah melakukan tindakan apapun gitu. Berarti hanya bertanya aja Iya, ya Bu ya, iya, kepada bertanya. wali kelas, Iya, kemudian betul. kepada guru yang lain ya Bu Iya, ya. betul sekali. Nah, baik. Apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Mungkin saya akan melakukan tindakan segitiga restitusi ya kepada siswa yang bermasalah tersebut. Saya akan coba melakukan tindakan restitusi. Gitu. Oke, kira-kira selain dari restitusi ya Bu? Ya, ya. Ada nggak kegiatan lain yang akan Ibu laksanakan? Mungkin saya akan mencoba metode ya Bu ya, metode pembelajaran di mana metode tersebut saya buat untuk menyenangkan gitu ya. Lalu saya juga akan berusaha untuk membuat metode, akan menerapkan metode berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Bu. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Kira-kira bagaimana nih Bu langkah-langkah Ibu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin langkah-langkahnya yang pertama, saya akan menentukan tujuan pembelajarannya dulu ya Bu ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Lalu saya memetakan kebutuhan belajar sesuai kesiapan siswa, terus sesuai dengan minat ya Bu ya. Lalu juga minat belajar siswa seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menentukan strategi dalam hal alat penilaian ya. Lalu saya juga akan menentukan pembelajaran yang akan dijalankan, yaitu misalkan ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya. Mungkin saya akan coba itu ya Bu ya. Ya, baik. Oh, berarti Ibu menentukan tujuan dulu ya Bu? Iya, iya, kemudian mengetahui kebutuhan Iya, siswa itu, kemudian melaksanakan pembelajaran berdasarkan proses, konten, iya, dan produk itu ya iya. Bu ya? Berarti Ibu sudah melakukan survei ya Bu ya? Iya. Sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, Ibu sudah melakukan survei dulu terhadap kebutuhan dari siswa Ibu. Iya, betul Nah, Bu. kira-kira bagaimana nih Bu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan setelah Ibu melakukan survei tersebut? Mungkin saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok ya Bu ya. Iya. Dengan cara berkelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Lalu yang selanjutnya mungkin saya akan memberikan materi yang sesuai yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan awal siswa gitu Bu. Wah, menarik sekali ya Bu Lia ya. Kira-kira untuk berdiferensiasi produknya itu seperti apa Bu? Diferensiasi produk mungkin kalau misalkan di mata pelajaran saya IPS ya Bu ya. Nah, saya akan menghasilkan, anak itu akan menghasilkan sebuah produk. Contohnya anak akan membuat sebuah kumpulan bendera-bendera di dunia. Contohnya seperti itu lah ya. Oke. Baik, sangat bagus sekali ya Bu ya, sangat menarik. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya. Nah, baik, saya akan menyimpulkan ya Bu ya. Ibu sudah menentukan langkah-langkah dari permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu dengan cara restitusi ya Bu ya. Betul. Yang kedua yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian dari kedua rencana tersebut, kira-kira mana nih yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu? Yang akan saya laksanakan mungkin yang pertama adalah melakukan segitiga restitusi dulu ya Bu ya. Iya. Oke, kira-kira tahapan dalam kegiatan restitusi ini seperti apa Bu? Yang pertama itu menstabilkan identitas ya Bu ya. Kita menstabilkan identitas, lalu
Lalu yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Lalu yang ketiganya itu menanyakan keyakinan, karena kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Kita tanyakan kepada siswa kembali keyakinan tersebut, keyakinan yang pernah kita buat bersama. Oke, berarti di kelas Ibu sudah membuat Iya, keyakinan kelas ya iya Bu, betul ya? sekali Bu. Oke, bagus sekali Bu, ini sangat Iya. menarik ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakan kegiatan restitusi itu, dimulai dari menstabilkan identitas, Iya. validasi tindakan yang salah, Betul. kemudian menanyakan keyakinan dan ya Bu yang sudah Ibu buat ya. Betul. Oke, untuk pelaksanaan restitusi ini apakah ada pihak lain yang membantu dalam kegiatan ini? Ada Bu. Ya. Ya. Itu adalah wali kelas dan guru BK. Oke, bagaimana Bu peran mereka itu? Ya saya akan berkoordinasi ya Mm-mm. dengan wali kelas. Lalu saya juga menanyakan apakah sebelumnya anak tersebut sudah pernah melakukan kesalahan atau pernah punya kasus tidak gitu ya sebelumnya, seperti itu. Oke, baik ya Bu ya. Berarti Ibu akan berkoordinasi dengan wali kelas Betul. dan juga guru BK ya Bu Iya, ya. betul. Apakah anak itu pernah punya masalah atau tidak ya Bu ya. Oke Bu Lia, dari seluruh percakapan kita tadi, apa nih yang Ibu rasakan saat ini? Yang pertama saya merasa tenang ya Bu ya, Ya. merasa tenang, terus juga rasa percaya diri saya sudah mulai muncul ya Bu. Yang paling utama itu adalah saya sangat senang karena saya sudah mulai menemukan solusi bagaimana cara saya untuk menghadapi siswa yang bermasalah tersebut. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu Alhamdulillah, sudah menemukan iya. solusi, Ibu merasa tenang, Betul. percaya diri ya Bu ya. Iya betul. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan restitusi ini akan Ibu laksanakan? Saya rasa secepatnya Bu, secepatnya akan saya lakukan. Oke, dengan cara berkoordinasi tadi Iya ya Bu ya. betul, iya betul sekali. Kira-kira dibagi 2 hari kali ya Bu ya? Bisa dibagi dua. Berkoordinasi dulu dengan Iya. wali kelas dan guru BK, baru Iya. Ibu melaksanakan Iya, betul. kegiatan restitusi itu. Baik Ibu, Iya. saya sudah tidak sabar lagi nih Bu nih, pengen tahu hasil dari restitusi yang Ibu laksanakan itu ya. Iya. Kira-kira 1 minggu ke depan kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Nela, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya lakukan, apa yang nanti akan saya laksanakan terkait masalah yang saya hadapi ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya rencananya dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan gitu. Terima kasih banyak Bu Nela sudah mempersemai saya untuk berbincang-bincang mencari solusi gitu ya, mencarikan solusi terkait masalah yang saya punya gitu. Terima kasih banyak Bu Nela. Ya, saya doakan ya Bu ya, Ya, semoga dengan restitusi yang akan Ibu laksanakan, Ya. siswa tersebut bisa fokus kembali Amin. dalam Ya. pembelajarannya. Ya. Baik Bu Lia, terima kasih Bu Lia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lia. Bu Nela ya, sudah selesai coachingnya hari ini. Ya sudah. Dan saya sudah melihat coaching hari ini antara Bu Nela dengan Bu Lia. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengcoaching Bu Lia? Ya. Setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Lia, saya merasa sangat senang ya Bu ya, karena saya sudah membantu teman saya tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Oke, dan untuk hasilnya bagaimana dari coaching tersebut yang sudah Ibu laksanakan tadi? Ya, hasilnya tadi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu ada siswa, salah satu siswa di kelasnya itu pada saat melakukan proses pembelajaran, siswa tersebut tidak fokus dalam pembelajaran. Dia lebih banyak bercanda, kemudian mengantuk, kemudian dia malah tiduran gitu di kelas. Nah, dengan kegiatan siswa seperti tadi, Bu Lia sudah menemukan solusi dan permasalahan itu, yaitu dengan melakukan restitusi dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sudah ketemu ya Bu solusinya ya. Iya. Nah, dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi pas coaching, apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, saya sudah melakukan kompetensi kesadaran penuh ya Bu. Saya fokus kepada coach saya menatap coach saya mendengarkan coach saya, dan saya tidak melakukan pekerjaan yang lain pada saat melakukan coaching. Itu yang akan dilakukan ya Bu ya. Kalau yang akan dikembangkan? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan di masa yang akan datang yaitu saya ingin
memberikan pertanyaan yang berbobot supaya nantinya coach saya bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi sendiri. Ya, oke. Setelah ada lagi Bu yang boleh sampaikan? Iya ada. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mencari kekurangan yang ada pada diri saya, kemudian mencari referensi tentang pembelajaran coaching ini. Ya, dengan mencari wawasan dengan literasi banyak ya Bu ya. Ya betul. Iya. Nah, oke ya Bu ya, Bu Lela ya. Setelah tadi saya melihat observasi Ibu dengan kuliah, observasi ini coaching ini dilaksanakan dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dengan tahapan kita. Ya, sudah ada tujuannya, sudah mengidentifikasi, kemudian ada juga rencana aksi ke depan, dan terakhir tanggung jawab. Dan Ibu sudah memberikan solusi sama kuliah tanpa harus bereaksi. Betul sekali ya. Ya, dan untuk karena tadi kan saya udah bilang kalau nanti setelah observasi akan ada penilaian. Iya. Dan untuk penilaiannya hari ini, untuk coaching hari ini antara Ibu sama kuliah ini sudah sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Nela. Kita akhiri sampai di sini saja ya Bu ya. Kalau untuk perbincangan hari ini, mudah-mudahan kita ketemu lagi lain kali. Terima kasih Bu. Ya terima kasih Bu Asma. Damn.